Selamat pagi Kakio, lanjut lagi. Kamu sedang mendekati kematian. Fan Li meraung marah dan menjentikkan jarinya, menyebabkan untaian angin yang kuat menembak ke arah tengah dahi Yang Ye. Murid Yang Ye mengerut. Jika itu di masa lalu, maka dia akan baik-baik saja bahkan jika dia hanya berdiri di sana dan membiarkannya mengenainya. Namun sekarang, itu cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Meskipun dia tidak memiliki kekuatannya lagi, dia memiliki kemampuan untuk membedakan, dan serangannya ditutupi oleh kekurangan di bawah deteksi hati pedang yang tercerahkan. Namun, yang menyedihkan adalah dia tidak bisa mengelak sama sekali. Pada saat ini, gerakannya tidak bisa mengikuti pikirannya sama sekali. Selain itu, tidak ada gunanya bahkan jika itu bisa karena celah antara kekuatan mereka saat ini benar-benar terlalu besar. Tentu saja, Yang Ye tidak sepenuhnya tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia masih memiliki 2 untai pedang dari leluhur pendiri Sekte Pedang. Niat pedang itu langsung meledakkan Half Saint terbang hari itu. Wanita di depannya hanya ada di alam agung, jadi dia tidak bisa menahan kekuatan niat pedang itu sama sekali. Dia berharap untuk menyimpannya sehingga dia bisa menyerapnya dan memperkuat niat pedangnya sendiri di masa depan. Namun sekarang, dia bahkan akan kehilangan nyawanya, jadi dia secara alami tidak akan terus berusaha menyelamatkannya. Tepat ketika Yang Ye hendak mengaktifkannya, seberkas cahaya putih tiba-tiba menghantam serangan Fan Li, dan segera bubar. Alis Fan Li menyatu sedikit, dan kemudian dia menatap wanita dengan gaun hijau. Li Qingyi tersenyum dan berkata, Fan Li, hambamu ini sangat menarik. Saya ingin mengobrol dengannya. Fan Li melirik Yang Ye, dan ada jejak permusuhan di matanya. Namun, dia tidak berani menolak Li Qingyi. Yang Ye menghela nafas lega. Lagi pula, dia hanya memiliki 2 untai pedang dari yang tidak terkekang, jadi lebih baik jika dia bisa menyelamatkan mereka. Tentu saja, dia tidak lengah karena dia mengatakan sesuatu yang tidak berotak di saat putus asa itu, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengukurnya dan berkata, saya baru saja melihat sesuatu. Selain Anda, semua orang menunduk, dan Anda bahkan terus-menerus melihat kami. Terlebih lagi, matamu sangat tenang saat menghadap kami, dan tidak ada sedikit pun rasa gugup di dalamnya. Bahkan ketika Fan Li menyerang Anda masih sangat tenang. Anak muda, kamu benar-benar tidak biasa. Hati Yang Ye bergetar. Jadi dia telah memperhatikan saya sejak awal. Orang itu tersenyum dan berkata, lihat, seperti saat ini juga. Kamu masih sangat tenang. Saat dia berbicara, dia menatap Fan Li dan berkata, Fan Li, apakah kamu tahu tentang latar belakangnya? Fan Li melirik Yang Ye dan berkata, saya menjemputnya di jalanan, dan saya memberinya pekerjaan karena dia tampak menyedihkan. Seperti yang Anda katakan, mungkin dia memiliki latar belakang di masa lalu, tapi itu tidak masalah. Tidak peduli betapa mempesonanya dia di masa lalu, dia hanya seorang yang lumpuh sekarang. Saya kira Anda telah memperhatikan bahwa meridiannya telah pecah, dan tingkat keparahannya adalah sesuatu yang bahkan ahli Monarch Realm tidak dapat memperbaiki. Dia menatap Yang Ye ketika dia berbicara sampai saat ini, saya tidak suka berhutang pada orang lain. Aku mengambil sarung pedangmu, jadi aku memberimu kesempatan untuk hidup. Namun, Anda harus ingat bahwa seseorang harus bersikap benar. Mungkin Anda pernah menjadi sosok yang tangguh, tetapi sekarang Anda hanya seorang penjaga kuda. Jika Anda tidak dapat menyadarinya, maka Anda mungkin akan mati di jalanan suatu hari nanti. Yang Ye meliriknya dan tidak berbicara sepatah kata pun. Sementara itu, Li Qingyi tiba-tiba tersenyum, kamu sepertinya bukan seseorang yang melatih kesabaran. Apa-apa kau tidak akan mengatakan sesuatu seperti waktu yang berubah jangan menggertak seorang pria muda saat dia lemah atau kamu bisa merendahkanku sekarang, tapi aku akan terlalu tinggi di atasmu di masa depan. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak, wanita ini. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sangat benar. Bukankah dia sebenarnya dia tahu itu meskipun Fan Li tidak mengatakan apa-apa. Dia bukan Yang Ye tua yang bisa membantai Half Saints seperti mereka anjing. Dia hanya berada di alam mortal sekarang, dan dia adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertarung sama sekali. Seperti yang dikatakan Fan Li, jika dia tidak mendapatkan sikapnya sekarang, maka dia akan benar-benar mati bahkan sebelum dia menyadarinya. Fan Li melirik Yang Ye dengan sedikit keterkejutan. Li Qingyi secara bertahap menahan senyumnya, dan dia menatap Yang Ye untuk beberapa saat sebelum dia berkata, kamu bilang kamu menyukaiku. Benarkah itu? Yang Ye tetap diam. Li Qingyi tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku bukan orang yang menilai seseorang dari penampilannya. Tapi sejujurnya, kamu memang sedikit terlalu jelek. Selain itu, kamu juga terlalu lemah. Agar realistis, Anda tidak memenuhi syarat untuk menyukai saya. Anak muda, gunakan otak Anda ketika Anda berbicara di masa depan atau bahkan kematian tidak akan menjadi hasil terburuk.
Lalu kekuatan macam apa yang dibutuhkan agar memenuhi syarat untuk menyukaimu? Yang Ye tiba-tiba sedikit tertarik. Li Qingyi menatap Yang Ye, menggelengkan kepalanya, dan tertawa. Setelah itu, dia naik ke atas kuda dan berubah menjadi seberkas cahaya yang lenyap ke langit. Saya diabaikan. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Fan Li tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Yang Ye menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Fan Li berpaling untuk melihat Yang Ye. Ada sebuah kota yang terletak puluhan ribu kilometer jauhnya, dan itu disebut Stellar Sky City. Estate Gubernur Kota adalah satu-satunya organisasi peringkat perak di area seluas ratusan ribu kilometer. Dia adalah gubernur berikutnya dari perkebunan itu. Namun Anda bilang Anda menyukainya. Saya tidak tahu apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau apakah itu semacam metode ekstrim untuk melindungi diri Anda sendiri. Singkatnya, apapun yang terjadi, Anda harus memahami identitas dan status Anda saat ini. Jika tidak, bahkan kematian mungkin bukan hasil terburuk. Yang Ye tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Fan Li tiba-tiba berkata, sarung pedang itu benar-benar luar biasa. Jadi, Anda pasti bukan orang biasa. Katakan padaku apa identitas aslimu. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku kehilangan ingatanku. Saya tidak dapat mengingat banyak hal. Fan Li menatap Yang Ye sebentar, lalu dia berkata, ingatlah bahwa kamu hanya seorang penjaga kuda. Karena Anda adalah penjaga kuda, maka Anda harus bertindak seperti itu. Aku akan menendangmu keluar dari klan penggemar jika kamu melakukannya lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia melintas di atas seekor kuda dan menghilang ke langit. Anda mengambil sarung pedang saya namun berbicara seperti Anda tegak dan tindakan Anda dibenarkan. Yang Ye menggelengkan kepalanya saat melihat dia pergi, dan kemudian dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Yang Ye duduk bersila di tempat tidurnya dan membuka-bukaannya, ada batu energi kelas atas di sana. Itu adalah sesuatu yang diam-diam dia simpan saat memberi makan kuda sebelumnya. Yang Ye tidak ragu untuk menelannya. Dia tidak bisa menyerap energi roh dari dunia luar karena meridiannya hancur dan tersumbat, jadi sangat tidak mungkin baginya untuk menyerap energi roh dari dunia luar. Satu-satunya metode lain adalah menyerapnya secara internal. Begitu memasuki tubuhnya, potongan energi roh muncul di dalam tubuhnya. Yang Ye terkejut saat mengetahui bahwa setelah energi roh diubah menjadi energi yang mendalam di dalam dirinya, itu sebenarnya berwarna ungu. Meskipun itu bukan energi valet primordial sejati, itu bukan energi yang sangat dalam. Itu membuat Yang Ye merasa sangat gembira. Karena kemampuan regeneratif energi valet menyebabkan meridian di dalam dirinya perlahan-lahan sembuh. Meskipun sangat lambat, itu memungkinkan dia untuk melihat harapan. Namun, tidak butuh waktu lama untuk ekspresi pahit muncul di wajahnya karena energi di dalam batu energi kelas atas itu habis. Setelah diubah menjadi energi mendalam ungu, hanya sedikit yang tersisa. Itu sangat kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh. Saya membutuhkan lebih banyak batu energi. Yang terbaik bagi mereka adalah menjadi batu energi tingkat ekstrim atau harta karun lain yang mengandung energi. Tapi dia menghadapi masalah. Pagoda primordial tertutup baginya, jadi dari mana dia akan mendapatkan batu energi seperti itu? Apakah saya tidak punya pilihan selain mencuri lebih banyak makanan? Kuda itu tidak akan berhasil, dan itu sama sekali tidak berguna. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Yang Ye baru saja membuka matanya saat pedang di lehernya. Itu adalah nona muda kedua klan Fan Meng. Teman jelek, bantu aku mencuri kuda. Fan Meng berbicara dengan dingin. Yang Ye diam-diam mempersiapkan maksud pedang yang tidak terkekang sebelum dia berkata, nona muda kedua, jika kamu menginginkan seekor kuda, maka tidak bisakah kamu pergi ke istal dan mendapatkannya? Mengapa meminta saya untuk mencuri satu untuk Anda? Huff Manager Ma menolak untuk memberikannya padaku, dan dia mengatakan itu karena perintah kakak perempuanku. Fan Meng berkata dengan marah, kamu jaga kuda-kudanya, jadi mereka tidak akan waspada terhadapmu jika kamu pergi mengambil kuda. Aku memberitahumu sekarang, aku akan membunuhmu jika kamu berani menolakku. Yang Ye tertawa getir dan berkata, nona muda kedua, ada begitu banyak penjaga kuda di sini. Kenapa bertanya kepada saya? Karena kamu yang paling berani. Fan Meng melanjutkan, yang lainnya takut pada kakak perempuan saya, jadi mereka pasti tidak berani membantu saya mencuri kuda. Saya menonton sebelumnya dan memperhatikan bahwa Anda tampaknya tidak takut pada kakak perempuan saya, jadi saya datang mencari Anda. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menggerakkan pedangnya ke depan ke tenggorokan Yang Ye dan berkata, aku memberitahumu untuk tidak ragu-ragu atau aku tidak akan bisa mengejar mereka. Wajah Yang Ye menjadi gelap. Dia berkata, kakak perempuanmu akan membunuhku jika dia tahu bahwa aku mencuri kuda untukmu.
Fan Meng berbicara dengan marah, kamu laki-laki tapi kamu benar-benar takut mati. Apakah kamu laki-laki? Apa-apaan ini? Wajah Yang Ye mengejang. Logikanya benar-benar di luar kemampuanku. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, apakah saya mendapat manfaat dari membantu Anda? Anda menginginkan keuntungan. Fan Meng sedikit tertegun, manfaatnya adalah aku tidak akan membunuhmu. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Yang Ye berkata, beri aku 10, jangan beri aku 100 batu energi kelas atas, dan aku akan membantumu. Baik. Dia menyadari bahwa dia bertekad untuk mendapatkan kudanya. Karena dia tidak bisa menolak, maka dia tidak punya pilihan selain mendapatkan sesuatu darinya. Yang Ye baru saja selesai berbicara saat cincin spasial muncul di depannya. Fan Meng berkata, kamu benar-benar pecundang. Anda sebenarnya hanya meminta 100. Ada 1000 di sini, dan semuanya milik Anda sekarang. Ayo cepat curi kuda untukku. 1000 batu energi kelas atas. Yang Ye menarik napas dalam-dalam. Jika dia menyerap energi di dalam semuanya, maka dia setidaknya bisa maju ke alam raja. Selama itu terjadi, maka dia bisa meninggalkan klan penggemar. Adapun sarung kuno, tidak akan terlambat untuk mendapatkannya nanti. Yang Ye berhenti ragu-ragu sebelum godaan seperti itu, dan dia pergi membantunya mencuri seekor kuda. Karena dia adalah salah satu penjaga kuda, jadi dia bisa melakukannya dengan sangat mudah. Fan Meng sangat senang saat melihat Pegasus tersebut, dan dia buru-buru menaikinya. Dia baru saja akan pergi ketika dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berbalik untuk menatap Yang Ye. Dia berkata, Anda pasti akan melaporkan ini setelah saya pergi, dan saya pasti akan diambil kembali jika itu terjadi. Itu tidak akan berhasil. Anda harus ikut dengan saya. Saat dia berbicara, dia bahkan tidak mengizinkan Yang Ye untuk menolak. Dia segera meraih Yang Ye, melemparkannya ke belakang, mendorong kudanya ke depan, dan menghilang ke langit. Yang Ye kaget. Dia tidak menyangka gadis kecil ini benar-benar akan membawanya. Bisakah dia menahan kecepatan kuda dalam kondisinya saat ini? Tidak jadi, wajahnya langsung berubah dari angin kencang yang menghantamnya saat mereka naik ke udara. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Jadi, dia tidak punya pilihan selain memeluknya erat dan menekan wajahnya ke punggungnya. Dia benar-benar merasa sangat sedih dan kutukan melonjak di hatinya. Fan Meng belum pernah sedekat ini dengan seorang pria sebelumnya, jadi dia langsung marah ketika dia pulih dari keterkejutannya. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku atau aku akan mengusirmu. Bagaimana Yang Ye berani melakukan itu? Tidak hanya dia mengabaikannya, dia bahkan memeluknya lebih erat. Namun, dia sepertinya telah melingkarkan tangannya di posisi yang salah pada saat putus asa ini, dan dia merasakan sesuatu yang lembut di tangannya. Kebetulan kemudian dia bahkan meremas mereka. Segera setelah dia menyadari apa itu, dia tahu itu sudah berakhir. Tentu saja. Aku akan membunuhmu. Suara Fan Meng bergema di langit. Tepat ketika dia menghunus pedangnya dan hendak menyerang Yang Ye, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dari bawah. Itu sangat cepat sampai-sampai Fan Meng tidak bisa mendeteksinya. Namun, Yang Ye sama-sama telah melihatnya dan merasakannya. Dia tidak ragu untuk memeluknya dan memutar tubuh mereka dari kuda. Fan Meng sangat marah. Namun dia langsung terpana saat melihat kuda itu meledak berkeping-keping. Berhenti melamun, cepat pikirkan cara untuk menghadapi situasi ini atau kita berdua mati. Yang Ye memeluknya erat-erat dan tidak bisa membantu tetapi mengaum dengan marah ketika dia menyadari bahwa dia masih tertegun. Dia baru saja selesai berbicara ketika hembusan angin kencang masuk ke mulutnya, menyebabkan dia buru-buru menutupnya. Sementara itu, Fan Meng akhirnya pulih dari keterkejutannya, dan dia dengan cepat menggunakan energinya yang dalam untuk membentuk sepasang sayap. Tapi sosok mereka baru saja berhenti jatuh ketika seberkas cahaya keemasan melesat ke arah mereka. Itu sangat cepat, dan energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Fan Meng hanya melirik sekilas sebelum dia tahu bahwa dia benar-benar tidak mampu menolaknya. Pada saat ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Tuangkan energi Anda yang dalam ke dalam pedang dan tingkatkan dengan niat pedang. Yang Ye tiba-tiba meraih tangan Fan Meng yang memegang pedangnya dan berteriak. Sementara dia bingung, dia tetap melakukan apa yang dia katakan. Karena dia tidak punya pilihan lain sekarang. Segera setelah dia menuangkan energi dan niat pedangnya yang dalam ke pedangnya, sinar cahaya keemasan hanya berjarak 3 inci darinya. Tiba-tiba, dia merasakan tangannya bergerak dan kemudian lampu emas berhenti. Sesaat hening terjadi, dan kemudian ledakan bergema saat cahaya keemasan meledak terpisah. Selain itu, gempa susulan dari ledakan tersebut meledakkan keduanya dari udara. Ada sebuah pohon besar di tanah di bawah, dan seorang pria yang memegang busur di tangannya mengerutkan kening. Bagaimana mungkin gadis kecil itu hanya berada di peringkat rendah dari alam roh?
Bahkan jika dia memiliki 4 pedang tingkat niat itu masih mungkin baginya untuk berhenti panah saya. Ini sangat aneh. Dia tetap diam di tempat untuk sementara waktu, dan kemudian dia melintas ke posisi Yang Ye dan Fan Meng turun. Saat ini, Yang Ye dan Fan Meng berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka tidak mati karena mereka jatuh ke dalam hutan, dan pepohonan memperlambat jatuhnya mereka. Tentu saja, itu tidak menyenangkan. Khusus untuk Yang Ye karena berada di paling bawah saat keduanya jatuh ke tanah. Tubuh fisiknya saat ini tidak sama seperti dulu, dan dia hampir kehilangan nyawanya karena terjatuh. Ini tidak akan berhasil, saya harus pulih secepat mungkin, atau saya akan mati cepat atau lambat. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan otot. Tiba-tiba, dia merasakan rasa dingin keluar dari tenggorokannya. Dia membuka matanya dan melihat bahwa Fan Meng telah meletakkan pedangnya di tenggorokannya. Siapa sebenarnya kamu? Mata Fan Meng dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, itu serangan sebelumnya sepertinya telah mengenai titik terlemah pada sinar cahaya keemasan itu, dan kemudian. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Anda menggambarkannya. Dia tampak terlalu bersemangat dan tidak dapat berbicara dengan lancar. Yang Ye berkata, bisakah kamu menurunkan pedangmu dulu? Dia benar-benar terus mengangkat pedangnya setiap saat. Fan Meng menjawab, katakan yang sebenarnya. Mengapa tepatnya Anda datang ke klan penggemar kami? Oh, saya tahu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menarik pedangnya dan mendekati Yang Ye sebelum dia menyeringai. Kamu pasti menyukai kakak perempuanku, jadi kamu menyembunyikan kekuatanmu dan datang ke klan kita untuk mendekatinya, kan? Anda tidak perlu mengatakan apapun. Saya yakin itu pasti alasannya. Yang Ye cukup tertegun. Sementara itu, Fan Meng tiba-tiba menepuk pundaknya. Kamu tahu, aku yang paling dekat dengan kakak perempuanku. Selama saya berbicara atas nama Anda, maka akan sangat mudah bagi Anda untuk mengejarnya. Namun, kamu harus mengajariku gerakan yang kamu gunakan barusan. Yang Ye cukup geli saat mendengar ini. Dia tahu bahwa sementara apa yang dia lakukan barusan tampak sangat sederhana, seorang kultivator pedang pasti akan menyadari bahwa itu sama sekali tidak sederhana. Jelas sekali, gadis kecil di hadapannya telah menganggapnya sebagai seorang ahli. Meskipun dia tampak ceroboh, dia sama sekali tidak bodoh, dan dia sebenarnya cukup licik. Yang Ye berkata, mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Orang yang mengejar Anda pasti tidak akan menyerah. Yang terbaik bagi kita untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Fan Meng melambaikan tangannya dan berbicara dengan gagah berani, kamu sangat kuat, jadi apa yang harus kita takuti? Kamu bisa membunuhnya. Begitu dia sampai di sini aku jamin aku akan memujimu di depan kakak perempuanku. Bisakah Anda melihat kondisi saya saat ini? Aku bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana saya bisa membunuhnya? Saya pikir saya akan menjadi orang yang terbunuh. Yang Ye benar-benar ingin menamparnya terbang karena dia benar-benar terlalu konyol. Baik. Dia mengukurnya dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Aku pasti tidak akan bisa melarikan diri jika aku mengajakmu. Lalu tinggalkan dirimu. Yang Ye berbicara dengan tenang. Bukankah itu? Tidak benar. Fan Meng cukup malu. Bagaimanapun, Yang Ye telah menyelamatkan hidupnya sekarang. Yang Ye berkata, tidak masalah. Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika Anda pergi sendiri, Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan jika Anda membawa saya. Kamu yang mengatakan itu. Dia berbicara dengan lembut. Yang Ye mengangguk dan berkata, cepat pergi. Akan terlambat jika kamu masih tidak bertindak. Fan Meng mengangguk, lalu dia berbalik dan lari. Yang Ye menggelengkan kepalanya saat melihatnya, lalu dia menarik beberapa batu energi kelas atas dan menelannya sebelum mulai menyerap energi di dalamnya. Dia tidak menyalahkannya karena tidak ada hubungan di antara mereka, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi tanpa harapan demi dia. Tiba-tiba, Fan Meng kembali ke Yang Ye. Dia tidak berbicara sepatah kata pun dan hanya menggendongnya di punggungnya sebelum melarikan diri ke kejauhan. Yang Ye tertegun selama beberapa waktu, dan kemudian dia bertanya, mengapa kamu kembali? Dia menjawab, kamu menyelamatkan saya sebelumnya, dan saya akan benar-benar merasa menyesal jika saya membiarkan Anda dibunuh. Saya mendengar bahwa tidak memiliki pikiran yang jernih buruk untuk pedang Dao. Yang Ye terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, apakah kamu mempelajari pedang Dao sendiri atau seseorang telah mengajarimu? Dia berbicara dengan nada agak sedih, meskipun klan kita cukup kaya, mereka tidak mampu menyewa seorang pembudidaya pedang yang tangguh. Selain itu, sekolah pedang kuno menolak untuk menerima saya. Jadi, saya belajar semuanya sendiri atau meminta bimbingan kakak perempuan saya. Tapi dia juga tidak tahu banyak tentang Sword Dao. Dia bertanya, mengapa Anda ditolak oleh sekolah pedang kuno?
Dia menjelaskan, persyaratan minimum mereka adalah 6 tingkat pedang niat dan orang yang tidak dapat menjadi tua lebih tua dari 16 tahun. Saya sudah 16 tahun sekarang. Jadi jika saya tidak bisa bergabung tahun ini, saya tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Jika saya tidak bisa bergabung dengan sekolah pedang kuno, maka saya tidak akan bisa membantu kakak perempuan saya. Pada saat itu, dia pasti akan dipaksa untuk menikahi dari klan Ye itu. Yang Ye menggelengkan kepalanya, lalu dia mengusap kepalanya dan berkata, kalau begitu aku akan mengajarimu. Betulkah Fan Meng tampaknya sangat terkejut? Yang Ye mengangguk, tentu saja. Tapi kamu tidak bisa memberitahu kakak perempuanmu. Mengapa dia sangat bingung? Yang Ye merenung sejenak dan berkata, bahkan kamu telah menyadari bahwa aku terluka parah sekarang, dan kekuatanku belum pulih. Jika musuh saya mengetahui tentang keadaan saya, maka mereka pasti akan datang untuk membunuh saya. Jadi, saya hanya bisa mengajari Anda secara rahasia sebenarnya, dia tidak berbohong. Dia tidak lupa bahwa Lu Yuanhao berada di surga luar. Jika Lu Yuanhao mengetahui bahwa dia masih hidup, maka dia sama sekali tidak mampu melawan Lu Yuanhao dengan kekuatannya saat ini. Kamu pasti sosok yang sangat tangguh di masa lalu, kan suara Fan Meng membawa jejak kegembiraan seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Dia menjawab, saya biasa saja. Kamu sekuat Luwaner Anda tahu, dia berada di alam raja, dan dia bahkan memiliki niat pedang peringkat surga. Aku bahkan mendengar bahwa dia memiliki fisik pedang Void. Meskipun saya tidak tahu apa itu, sepertinya itu sangat tangguh. Selain itu, dia bahkan mengalahkan banyak jenius dari sekolah pedang kuno. Ketika dia berbicara tentang Luwaner, suara Fan Meng benar-benar membawa kekaguman. Luwaner. Yang Ye tersenyum namun tetap diam. Sebenarnya, dia ingin melihat Luwaner juga. Namun, keadaan dia saat ini tidak mengizinkannya. Baik klan kita tidak akan menderita diancam oleh klan Ye jika aku sekuat itu, dan kakak perempuanku tidak harus menikahi seseorang yang tidak dia sukai. Fan Meng tampak sedikit sedih. Yang Ye berkata, tidak perlu terburu-buru. Kamu bisa santai saja. Dia tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia berbicara sampai saat ini, dan kemudian dia berkata, berhenti. Meskipun dia bingung, Fan Meng tetap berhenti. Pada saat ini, Yang Ye telah pulih sedikit dari kemampuannya untuk bergerak setelah mengasuh dirinya dengan energi roh. Jadi dia berbalik dan melihat ke kejauhan, dia telah menyusul. Begitu Yang Ye selesai berbicara, seorang pria yang mengenakan tali bersulam hitam dan membawa busur hitam tinta muncul dalam bidang penglihatan mereka. Pemanah surgawi, Liu Wufeng wajah Fan Meng menjadi pucat saat melihatnya. Yang Ye juga mengerutkan kening karena pria itu berada di peringkat rendah dari alam mulia, dan itu adalah seluruh wilayah budidaya yang lebih tinggi dari Fan Meng. Yang Ye menggelengkan kepalanya, meraih tangan Fan Meng, lalu berjalan menuju Liu Wufeng sambil berkata, aku telah menunggumu. Pada saat yang sama, dia berkata di dalam hatinya, saya tidak punya pilihan selain tampil kali ini. Dia menungguku. Pria yang hendak menyerang tertegun saat mendengar Yang Ye.